Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih teman-teman masih setia dalam mata kuliah ilmu Al-Quran dan Hadis. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur hadis, kemudian cabang-cabang dalam ilmu hadis. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang komponen atau unsur-unsur yang harus ada dalam suatu hadis. Jadi komponen yang harus ada dalam hadis yang pertama adalah sanad, kemudian yang kedua adalah matan, yang ketiga itu rawi. Jadi sanad ini adalah jalan yang menghubungkan pada matan. Jalan yang menghubungkan kepada matan di sini ada rangkaian perawi ya, di mana rangkaian perawi ini akan menghubungkan sumber yang diperolehnya dari sumber primernya menuju ke matan. Kemudian matan ini adalah materi atau perkataan Rasulullah, perkataan Nabi, yang rawi ini adalah orang yang meriwayatkan. Nah, kenapa sanad itu sangat penting? Karena hadis yang diperoleh atau diriwayatkan akan mengikuti siapa yang meriwayatkannya. Jadi dengan sanad itu kita akan mengetahui perawi tersebut itu dzabit atau tidak, perawi tersebut itu jujur atau tidak. Jadi dengan sanad suatu periwayatan itu dapat diketahui hadis tersebut dapat diterima makbul ataupun mardud, bisa diterima atau tidak gitu. Sanad adalah jalan yang mulia untuk menetapkan hukum-hukum Islam. Ya benar, karena dengan sanad itu kita akan mengetahui orang yang meriwayatkan ini benar-benar meriwayatkan dari Nabi atau tidak. Selanjutnya yaitu peta konsep ilmu hadis. Ilmu hadis ataupun ulumul hadis itu secara kebahasaan bentuk jamak dari kata ilmun yang artinya ilmu-ilmu. Jadi ulumul hadis adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis. Nah, ulumul hadis itu terdiri dari dua, ada ilmu hadis riwayat dan ada ilmu hadis dirayah. Kalau ilmu hadis riwayat, objek kajiannya adalah bagaimana cara menerima dan menyampaikan hadis. Kemudian bagaimana cara mentadwinkan hadis. Maksudnya di sini bagaimana cara menerima. Para perawi itu menerima hadis itu bagaimana dari Rasulullah? Apa beliau itu menghadiri langsung atau mendengar langsung atau melihat langsung? Kemudian bagaimana cara mentadwinkan hadis? Maksudnya di sini bagaimana perawi tersebut atau sahabat tersebut memelihara hadisnya. Nah, selanjutnya ada ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah ini adalah ilmu yang berkaitan dengan ilmu yang berkaitan tentang sanad dan matan. Jadi, penelusuran tentang sanad dan matannya itu nantinya akan ditelusuri oleh ilmu-ilmu yang ada dalam ilmu hadis dirayah. Di antaranya ada ilmu rijalul hadis, ada ilmu jarh wa ta'dil, ada ilmu asbabul wurud, ada ilmu ilalul hadis. Terlebih dahulu kita belajar tentang pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis itu merupakan kata sarapan dari bahasa Arab yang terdiri dari ilmu dan hadis. Jadi, menurut bahasa, ilmu hadis adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji atau membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi. Jadi, yang disandarkan itu baik berupa perkataan, qaul, atau perbuatan, fi'lun, ataupun ketetapan, takrir. Secara terminologis, ilmu hadis itu adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara persambungan hadis itu sampai pada Rasulullah. Jadi bagaimana sanad itu sampai kepada Nabi Muhammad, ataupun bagaimana hadis itu bisa diterima oleh orang lain. Nah, menurut Izzuddin bil Jamaah mengatakan bahwasanya
Ilmu hadis adalah ilmu tentang ketentuan-ketentuan atau kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad dan matannya. Jadi sanadnya itu atau rangkaian perawinya itu diriwayatkan oleh siapa saja, apakah rawi tersebut merupakan orang yang dobit dan lain sebagainya. Jadi dari hal ihwal parawi yang menyangkut kedobitan, keadilan ataupun bersambungnya sanad dan sebagainya itu merupakan pengertian dari ilmu hadis. Seperti yang kita jelaskan tadi bahwasanya ilmu hadis itu ada dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Oke, cabang ilmu hadis ada ilmu hadis diroyah, riwayat, dan ada ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayat adalah ilmu berupa periwayatan, di mana ilmu ini menukil segala apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, ataupun sifat-sifatnya. Jadi objeknya itu adalah pribadi Nabi, baik itu ucapan, perbuatan, takrir, dan sifatnya. Dan bagaimana cara menyampaikan atau memindahkan hadis tersebut dari Nabi kepada orang lain. Faidahnya apa adanya ilmu hadis riwayat ini? Faidahnya adalah menghindari adanya salah kutip terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi. Jadi dari ilmu hadis riwayat ini kita akan mengetahui keaslian lafadz-lafadz hadis. Gitu. Sedangkan yang kedua, cabang yang kedua yaitu ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah ini adalah ilmu yang mana bertujuan untuk mengetahui keadaan sanad dan matan. Sanad dan matan itu diterima atau tidak dengan yang bersangkutan. Jadi ada beberapa ilmu hadis diroyah. Nama lainnya ada ilmu usulul hadis, kemudian ada ulumul hadis, ada mustalahul hadis, ada qawaidut tahdis gitu. Kalau objek hadis diroyah ini adalah sanad dan matan serta rawi. Apa sih faedahnya? Jadi faedahnya di sini sanad ataupun matan dan rawi itu akan diketahui, diterima atau ditolak. Nah, dari ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis riwayat tersebut itu muncul beberapa cabang-cabang ilmu hadis lainnya, seperti ilmu rijalul hadis, kemudian ada ilmu jarh wa ta'dil, ada ilmu i'lalul hadis, ada ilmu asbabul wurud, kemudian ada ilmu nasih wal mansuh, ada ilmu talfiqul hadis, dan lain sebagainya. Jadi ibu kenalkan ada cabang-cabang ilmu hadis, diantaranya yaitu ilmu rijalul hadis, di mana ilmu rijalul hadis ini membahas tentang para perawi, baik itu dari sahabat, tabi'in, ataupun angkatan sesudahnya. Sedangkan ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang catatan-catatan yang dihadapkan pada perawi, apakah perawi itu dijarah ataupun ta'dil, adil begitu. Sedangkan ilmu i'lalul hadis ini menerangkan tentang sebab-sebab yang tersembunyi yang tidak nyata atau mencacatkan hadis baik itu dari sisi sanad ataupun dari sisi matan. Yang penting teman-teman tahu dah cabang-cabang ilmu hadisnya ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ilmu asbabul wurud. Jadi kalau ilmu asbabul wurud itu adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menurunkan sabdanya. Kalau dalam ilmu Al-Quran itu asbabun nuzul, tapi kalau dalam ilmu hadis itu adalah asbabul wurud. Di sini saya juga menampilkan ada beberapa jenis kitab ilmu hadis. Mungkin teman-teman nanti bisa membacanya ataupun mencari jenis kitab ini. Jadi ada kitab asal, di mana kitab ini adalah kitab ulumul hadis yang penyusunannya tidak terpengaruh pemikiran oleh orang lain.
Contohnya kitab ini adalah kitab karya Roma Hurmuzi, Al-Hakim, Al-Baghdadi, kemudian Ibnu Salah dan Ibnu Hajar. Kemudian ada jenis kitab ikhtisar. Jadi ringkasan saja ya, kitab Ulumul Hadis yang susunannya dan materinya mengikuti karya sebelumnya dengan cara meringkas. Jadi hanya ringkasan saja. Contoh kitabnya itu yang disusun atau yang ditulis oleh An-Nawawi, kemudian Ibnu Jama'ah dan Az-Zahabi. Kemudian jenis yang ketiga yaitu jenis kitab syarah. Syarah ini di sini maksudnya menjelaskan. Jadi kitab Ulumul Hadis ini berisi tentang komentar, kemudian penjelasan dan analisis dengan tidak mengubah karya yang ditunjuknya. Contoh kitabnya itu adalah kitab karangan As-Suyuti. Tuh. Mungkin itu saja penjelasan tentang komponen hadis dan cabang-cabang ilmu hadis. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.